Jumpa kembali dengan Paranginan Channel pada hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita belajar materi trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri sudut istimewa di 4 kuadran. Baiklah, kita langsung saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe. Baiklah, oke, jangan lupa selalu nonton materi di Paranginan Channel. Dan jangan lupa juga di like dan subscribe. Baiklah, kita langsung saja untuk materi pada hari ini. Yang sudah saya katakan tadi, kita belajar perbandingan trigonometri di 4 kuadran. Kita ketahui 4 kuadran, kuadran itu artinya daerah. Kita bagi 4, nah seperti ini, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, nah setiap kuadran, ingat di sini ada kuadran 1, itu lihat di sini, perhatikan di kuadran 1 ya, itu nilai sin dan cos dan tangen bernilai positif semua. Jangan lupa di kuadran 1 nilai sin, cos, tangen bernilai positif ketiga-tiganya. Dan koordinatnya pada di kuadran pertama itu X dan Y-nya positif karena kita ingat waktu zaman SD di sini 0 ya. Ke kanan itu dia positif, ke atas positif. Makanya koordinatnya bernilai X dan Y-nya positif. Paham? Tidak susah bukan? Baik, untuk kuadran kedua, perhatikan di sini kuadran kedua ya. Kuadran kedua, perhatikan ini, nilai sin positif, cos negatif, tangen negatif. Oke, bagaimana koordinatnya? Ingat koordinatnya di sini 0 ke kiri berarti negatif. Ke atas berarti positif. Berarti gimana koordinatnya? X-nya negatif, Y-nya positif. Mudah bukan? Oke, mudah. Di kuadran ketiga, perhatikan di sini kuadran ketiga. Nah, ini kuadran ketiga. Oke, kuadran ketiga bernilai negatif untuk sinus, kosinus negatif, tangennya positif. Bagaimana koordinatnya? Lihat di sini koordinatnya, X-nya terlebih dahulu. Ingat koordinat itu X dulu baru Y. X-nya negatif, lihat ke kiri di sini. Ya, ke kiri negatif, lalu ke bawah negatif juga. Berarti gimana koordinatnya? X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, itu koordinatnya ya. Ini koordinatnya, X-nya negatif, Y-nya negatif. Bagaimana di kuadran keempat? Oke, lihat di kuadran keempat. Bagaimana di kuadran keempat? Iya, kuadran keempat nilai sinnya negatif, cosnya positif, tangennya negatif. Oke, ini kuadran keempat. Bagaimana koordinatnya? Lihat koordinatnya di kuadran keempat. X-nya positif, 0, kan ini 0 nih. Ke kanan dia positif, ke bawahnya negatif. Berarti koordinatnya bagaimana? X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini dia. Oke. Tuh ya, koordinatnya X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, bagaimana untuk menghafalnya? Nggak usah khawatir, untuk menghafalnya mudah ya. Ingat di kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua hanya sin yang positif, kuadran ketiga hanya tangen positif, kuadran keempat hanya cosnya positif. Berarti cara menghafalnya all sin tang cos. Nah, begitu cara menghafalnya. Oke. Nah, ini cara mudah untuk mengingatnya. Hafalkan saja kalimat all sin tang cos. All itu di kuadran pertama, sin itu di kuadran kedua hanya positif, sinnya. Kuadran ketiga tangan yang positif, kuadran keempat hanya cos yang positif. Jadi cara menghafalnya all sin tang cos. Baiklah, paham bukan? Paham, tidak susah. Oke, kita lanjut. Baiklah, kita lanjut. Nah, untuk sudutnya di kuadran pertama, ini kuadran pertama, ya, di kuadran pertama nih, sudutnya
itu 0 sampai 90 derajat. Ya. Kuadran kedua, ini kuadran kedua, ini batasan dari sini ke sini. Tuh, berarti 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga, dari sini, ini 180 sampai 270 derajat. Nah, ini dianya. Kuadran keempat, bagaimana kuadran keempat? Nah, ini sudutnya 270 sampai 360 derajat. Mudah bukan? Mudah. Oke, kita lanjut. Jadi anak-anak sebelum materi berikutnya, anak-anak harus kuasain ini, ya, harus menguasai batasan sudut di setiap kuadran. Baiklah, kita lanjut. Nah, contoh soal, ya. Diketahui nilai cos beta 4/5. Nah, di sini harus kita pahami, oh di sini berarti di kuadran pertama, ya. Kenapa dikatakan kuadran pertama? Karena batasannya 0 sampai 90 derajat. Kita sudah harus tahu nih, oh berarti dia di kuadran pertama. Kalau kita sudah tahu di kuadran pertama, kita harus buat gambarnya, ya. Kita harus buat gambarnya supaya kita lebih paham. Oke, nah seperti ini gambarnya. Oke, nah di setiap kuadran gambarnya seperti ini, ya. Di setiap kuadran, kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, karena ini soal di kuadran pertama, gambarnya seperti ini. Ya, kalau kita gambar, hanya ini doang, hanya ini aja gambarnya. Nah, seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini. Ya, nah, gambarnya seperti ini. Nah, pada soal, cos betanya 4/5. Ingat rumus cos. Apa rumus cos? Samping dibagi miring. Nah, gambarnya segitiga siku-siku, betanya di sini, sudutnya karena rumus cos, ingat rumus cos, samping dibagi miring. Nah, 4-nya ada di sini karena samping beta, lalu ini sisi miring. Oke? Nah, sisi tegaknya kita belum tahu nih. Sisi tegaknya kita belum tahu nih sisi tegaknya nih. Bagaimana cara menghitungnya? Ingat rumus Pitagoras. Oke, nah ini rumus Pitagorasnya. Ingat, rumus Pitagoras kalau menghitung sisi tegak, ya, maupun sisi datar, kita harus menghitung Pitagoras dengan tanda kurang. Nah, gitu ya. Kalau menghitung sisi miring plus, kalau dia kurang, sisi miringnya di depan. Nah, oke ya, akar 5/2 dikurang 4/2, nah ketemunya 3. Oke, ketemunya 3 nih. Oke, ketemu, baiklah nih ya. Ketemu sisi tegaknya, yaitu 3. Nah, ini di sini 3 nih. Nah, oke. Kalau sudah ketemu 3, berarti bagaimana? Sesuai dengan pertanyaan, bagaimana sin beta dan tangen beta pertanyaannya. Oke, sekarang sin beta, apa rumus sin beta? Hadapan, ya, hadapan. Nah, sisi beta di hadapan mana? Oh, 3. Ini hadapan dibagi sisi miring. Ingat ya, ingat rumus kosinus, rumus sin, dan rumus tangen. Oke, itu ya, ingat rumusnya, harus dihafal ini. Rumus ini nih, ya, rumus utamanya. Berarti jawabannya gimana? Sin beta, sin, apa rumusnya? Hadapan bagi miring. Berarti sin beta 3/5. Oke, tangan. Tangan beta gimana? Hadapan bagi samping. Berarti 4/3. Nah, inilah nilainya ya. Sin beta 3/5, tangan beta 3/4. Jadi harus ingat rumus sin, cos, dan tangan. Oke, bagaimana di kuadran kedua? Ya, oke. Baiklah nih, kuadran kedua. Ya, dilihat di sini di kuadran kedua. Ingat di kuadran kedua, lihat di sini intervalnya nih. Ya, kamu sudah harus bisa tahu, oh ini 90 sampai 100, oh berarti dia di kuadran kedua, kuadran kedua. Oke, gambarnya tadi sudah dijelaskan. Oke, gambarnya jangan lupa, seperti ini gambar di kuadran kedua. Oke, nah ini di kuadran kedua ini gambarnya. Nah ini, oke, baiklah, nih gambar seperti ini.
Nah, nih di kuadran kedua. Sudutnya jangan lupa bikin sudutnya beta. Nah, ini sudut betanya. Lihat di soal, nih diketahui cos beta. Apa rumus cos? Samping dibagi miring. Jadi samping si beta 15. Ada di mana? Di sini. Sampingnya beta. Nah, kenapa minus 15? Karena 0 ke kiri. Ya, karena 0 ke kiri, lihat di sini 0 ke kiri, itu nilainya negatif. Sedangkan ke atas positif. Makanya jadi min 15/17 sesuai dengan soal. Nah, sekarang ya, sisi tegaknya kita belum tahu nih, sisi tegaknya. Nih sisi tegaknya nih, kita nggak tahu. Oke, yang tadi sebelumnya sama dengan cara Pitagoras. Ingat rumus kosinus samping bagi miring. Oke, nah kita lanjut ya. Oke, bagaimana cara sama dengan Pitagoras? Karena mencari sisi tegak berarti dikurang. Ya, dikurang. Ya, jangan lupa nih tanda kurang ini. Ya, karena mencari sisi tegak. Berarti 17 pangkat 2 dikurang min 15 pangkat 2. Nah, ketemunya 8. Jadi sisi tegaknya ini 8. Ya, ketemunya 8. Nah, kalau sudah ketemu sisi tegak, kita lihat pertanyaannya. Ya, pertanyaannya berapakah sin beta dan tangen beta? Ya sudah, kita ingat rumus sin beta. Rumus sin hadapan bagi miring. Berarti sin beta 8/17. Bagaimana dengan tangan? Hadapan bagi samping. Berarti 8 per min 15. Ingat rumusnya ya. Ya, jangan sampai lupa rumusnya. Oke, inilah jawabannya. Sin beta hadapan. Mana hadapannya beta? 8. Dibagi sisi miring 17. Tangannya bagaimana? Nah, tangan apa rumusnya? Hadapan bagi samping. 8 per min 15. Mudah bukan? Mudah. Kalau masih agak bingung, direview kembali ya, diulang kembali video ini. Oke, baiklah jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, bagaimana di kuadran ketiga? Oke, kita lihat. Kuadran ketiga, nah ini. Ya, ingat, kalau lihat interval pada kuadran, ya jangan lupa kita lihat. Nah, ini dia intervalnya. Ya, jangan lupa kalau 180 sampai 270 itu di kuadran ketiga. Pada soal diketahui sin beta min 9/15. Nah, ingat kita wajib menggambar supaya tidak bingung posisi angkanya. Ingat ya, harus digambar ya di soal di kuadran ketiga. Bagaimana bentuk gambarnya di kuadran ketiga? Ya, seperti ini. Ini gambarnya nih di sini bagian sini. Nah, ini gambarnya. Bagaimana bentuknya? Nah, ini seperti ini. Tuh ya. Gambarnya harus digambar supaya posisi angka tidak bingung dan tandanya juga tidak membingungkan. Jadi harus digambar. Betanya di sini, lihat di sini sesuai dengan petunjuk di sini ya, nih. Sesuai di sini. Oke. Pada soal sin beta min 9/15. Rumusin apa? Hadapan si beta di sini. Dibagi sisi miring. Nah, ini sisi miringnya. Berarti sisi miringnya 15. Karena rumusin hadapan dibagi miring. Oke. Nah, seperti ini. Tuh ya. Bisa paham? Oke ya. Hadapannya si beta mana? Ya ini. Kenapa minus 9? Ayo gimana tadi? Kenapa minus 9 di kuadran ketiga? Karena X-nya ke kiri negatif, ke bawah positif. Makanya di sini min 9 ya. Karena 0 ke kiri negatif, 0 ke bawah positif. Oke. Nah, sekarang bagaimana sisi datarnya? Sisi datar belum ada nih. Nih, masih kosong ya. Bagaimana cara menghitungnya?
sama Pitagoras. Ya, jangan lupa Pitagoras. Nah, ingat nih sisi datar. Berarti dikurang pada Pitagoras. Ingat juga rumus sin cos tangennya. Nah, seperti ini ya. Berarti sisi datarnya di sini 12. Kalau sudah ketemu tiga sisi ini, udah tinggal kita lihat pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya. Berapa cos beta tangen beta? Oke? Apa nilai cos? Samping bagi miring. Tangan hadapan bagi samping. Nah, inilah rumusnya dan jawabannya. Mudah bukan? Ingat, min bagi min jadi plus. Mudah bukan? Mudah. Oke ya. Bagaimana di koram keempat? Sama. Hanya beda tanda saja. Oke, kita lihat di sini. Ya. Nah, nih. Ya. Ini intervalnya. Jadi anak-anak harus tahu, oh ini intervalnya berarti 270 sampai 310. Oh, berarti koram keempat. Gambarnya sama. Ya, koram keempat. Bagaimana ini? Di koram keempat seperti ini gambarnya itu segitiganya. Oke, nah nih. Ya, seperti ini gambarnya. Jangan lupa betanya harus dicantumkan ya, sudut betanya harus dicantumkan supaya nggak bingung posisi sudutnya. Oke, nah diketahui pada tangan, nih tangan ya, pada soal min 7/24 apa rumus tangan? Hadapan, di hadapannya beta mana? Ini. Kenapa minus 7? Karena 0 ke kanan berapa? Positif. Ke bawah negatif. Makanya di sini min 7 ya. Kenapa min 7? Karena dia ke bawah. Ini ke bawah. Makanya negatif. Kalau 0 ke kanan positif. Ingat, sisi miring harus positif, tidak negatif. Ya, ingat ya, sisi miring itu positif. Nah, kita sekarang sisi miringnya nih nggak ketahuan. Ya, kita hitung dengan Pitagoras. Ya, jangan lupa Pitagorasnya. Begitupun rumusnya. Rumus jangan sampai lupa. Oke, udah ketemu nih. Ya, sisi miringnya 25. Ya sudah, kita lihat pertanyaannya berapa sin beta cos beta? Rumusin apa? Hadapan. Nah, ini hadapan beta berapa? Min 7 dibagi sisi miring, berarti 25. Berarti sin beta min 7/25. Oke, bagaimana cos beta? Apa rumus cos beta? Rumus cos beta bagaimana? Samping bagi miring. Samping sin beta mana? 24. Miringnya mana? 25. Berarti 24/25. Paham? Paham, mudah bukan? Oke, mudah ya. Oke, itu saja yang perlu disampaikan untuk di pagi hari ini di materi kita trigonometri di 4 kuadran. Jangan lupa di like dan di subscribe Paranginan channel ini agar materi berikutnya bisa lebih materi berikutnya bisa diberikan kembali ya, lanjutan materi trigonometri ini. Oke, jangan lupa terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa di like dan di subscribe Paranginan channel ini. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.